Terima kasih Bro Daus. Ini ada kerikil tidak nih buat ganjal dikit. Teman-teman yang baik, saya kira kita semua sudah sempat nonton ya. Yang sempat juga ke Sakapau, saya kira bisa menambah bahan untuk mendiskusikan film tersebut, sekaligus juga membandingkannya atau mendiskusikan apa yang kita temukan di Anak Tangga Maut tadi itu. 200 anak tangga katanya ya, kalau menurut Adi itu ya. Tapi saya coba dulu, kita review dulu 3 film yang kita saksikan tadi pagi. Film pertama itu kan tentang migrasi manusia ya. Migrasi manusia yang bermula dari salah satu tempat di Afrika itu, di Afrika Tengah Timur, kemudian bergerak naik, dan perjalanan mereka itu rupanya tidak sekali jalan. Gelombang pertama terhambat karena daerah yang dilalui yang tadinya masih hijau itu kemudian berubah menjadi gurun, dan tidak bisa kembali, tidak bisa terus ya. Kemudian ketika keadaan berubah, ada lagi gelombang selanjutnya yang mencoba meneruskan perjalanan itu. Jadi saya kira perjalanan leluhur pertama manusia dari Afrika hingga sampai ke kita sebut Nusantara ini ya, sampai ke Sakapau ini, itu jelas tidak terjadi dalam sekali perjalanan. Ya, panjang dan mungkin entah berapa ratus generasi barangkali itu ya. Ketika daerah itu masih hutan belantara, penuh dengan hewan-hewan yang apa tadi namanya, hewan yang di Salemo itu? Solong, lanong. Itu pasti masih banyak lanong juga waktu itu di sana ya. Bisa jadi ya. Tapi intinya adalah bahwa hambatan-hambatan alam, baik berupa hambatan geologis, kemudian hambatan-hambatan biologis dalam arti hewan-hewan serta pemangsa besar maupun juga pemangsa yang tak terlihat seperti aneka macam penyakit dan kuman, itu kan menjadi penghalang berlangsungnya perjalanan ke satu tempat. Dan leluhur kita itu, ini kalau mungkin kawan-kawan yang sudah pernah baca siapa misalnya Jared Diamond ya, itu kan tahu ya bahwa leluhur kita itu tidak sekedar berjalan, mereka berpindah memang karena kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Sehingga ketika sebuah tempat misalnya sudah kehabisan sumber daya atau terlalu penuh, sejumlah keluarga harus berpindah mencari ruang baru. Nah, satu generasi itu kalau dihitung perpindahannya dari satu tempat ke tempat lain itu pada saat itu mungkin cuma beberapa puluh kilometer. Si anak menjauh dari bapaknya itu jumlahnya cuma beberapa puluh kilometer. Jadi kalau misalnya perjalanan dari Afrika sampai ke Minasa Tekne ini mungkin 2.000 sampai 3.000 generasi barangkali ya itu berlangsung. Dan kita lihat bahwa perjalanan itu juga tidak satu arah, bolak-balik itu. Nah, kemudian kita masuk ke itu tadi, ke film kedua yang menjadi lebih spesifik, di mana kesimpulan yang bisa kita dapatkan antara lain adalah bahwa lukisan-lukisan gua itu memang berkait dengan proses perjalanan migrasi manusia dalam arti menjaga kelangsungan hidup, survivabilitas. Leluhur kita dulu menyebar karena ingin mereka mencari hidup yang lebih baik, karena ingin mencari ruang yang lebih lapang, mungkin juga karena di tempat lamanya ada masalah, ada perang, ada penyakit baru, ada mungkin bencana alam.
Dan di dalam proses berpindah itu bisa jadi ya, ini hipotesis yang kemarin dilempar oleh Adi itu, di dalam perjalanan itu mereka meninggalkan sejumlah sandi, meninggalkan sejumlah tanda-tanda barangkali ya yang bisa menjadi pegangan buat mereka ketika mencoba menelusuri kembali perjalanan itu, atau tanda buat generasi lain yang menyusul. Itu salah satu hipotesis. Benar tidaknya kita tidak tahu karena kita tidak bisa konfirmasi nih ke orang-orang itu. Tidak ada lagi mereka yang masih hidup dan bisa kita tanyai, dan informasi yang mereka tinggalkan pada kita sangat terbatas. Mungkin ada informasi lain selain dari gambar-gambar di lukisan gua. Mungkin ada informasi alat-alat berburu misalnya, atau alat-alat mencari makanan, atau mungkin teknologi-teknologi yang sudah mereka kembangkan. Tapi kita belum menemukan bahan-bahan pendukung dari hipotesis itu. Yang paling menarik menurut saya adalah sumbangan yang diberikan oleh satu disiplin ilmu terbaru yang berkembang sekarang ini, yang disebut sebagai neuroscience, ilmu tentang saraf dan kecerdasan ini. Kawan-kawan mungkin tahu ya bahwa neuroscience itu adalah gabungan dari paling tidak 6 disiplin ilmu. Pertama itu adalah linguistik, ilmu bahasa. Yang kedua itu kecerdasan buatan. Kemudian ilmu komputer. Kemudian filsafat. Tapi intinya itu adalah ilmu yang mencoba mempelajari bagaimana cara berpikir, bagaimana orang berpikir, dan bagaimana mereka berimajinasi. Jadi ketika gambar lukisan gua ini meninggalkan begitu banyak teka-teki dan meninggalkan begitu banyak penjelasan, semua spekulasi itu bisa kita terima. Tapi pendukung yang paling kuat dari berbagai hipotesa itu tidak kita temukan dari bahan-bahan yang kita bisa dapatkan di dunia fisik. Tapi pendukung dari yang secara teoritis ya, paling kuat, sebagaimana yang dengan bagus ditunjukkan oleh Dr. Nigel Spivey ya. Dia dengan sangat jelas memberikan uraian bahwa seluruh gambar-gambar yang ditinggalkan itu sebenarnya lebih banyak menggambarkan apa yang mereka hayati ketimbang apa yang mereka lihat di dunia fisik. Kalau bahasa yang mungkin lebih bisa dipahami oleh kita, apa yang tampak di gua-gua itu sebenarnya adalah refleksi dari dunia batin si pembuat lukisan ini, ketimbang dunia lahiriah. Dunia lahiriah dari mereka yang membuat lukisan-lukisan itu. Alasan pendukungnya antara lain misalnya yang ditemukan di Prancis dan di Spanyol itu adalah orang-orang di gua Mers Perle ini, mereka menggambar bison. Tadinya diduga bahwa dengan bison itu digambarkan karena ini hewan buruan, hewan yang dimakan. Tapi sisa-sisa makanan yang mereka temukan di gua itu tidak ada tulang bison. Yang ada adalah tulang rusa. Mestinya kalau memang betul bison yang digambarkan itu adalah hewan buruan, maka mestinya tulang belulang bison itulah yang ditemukan di gua-gua tersebut. Tapi nyatanya tidak. Dan ini menurut saya penjelasan yang menakjubkan, karena penjelasan seperti ini menggarisbawahi bahwa leluhur manusia 40.000 tahun yang lalu di Minas Athene atau yang 35.000 tahun lalu di Prancis dan Spanyol itu, cara berpikirnya masih hampir sama dengan kita. Kita juga begitu kan. Kita hidup dengan benda sehari-hari, tapi obsesi kita itu bukan benda sehari-hari kita. Tadi di gua itu saya katakan secara bercanda, ini sama seperti orang yang kawin dengan A, tapi obsesinya, puisi-puisinya itu ke si B. Itu kan terjadi di kita ya.
Kita hidup dengan, kita tidak begitu menghargai benda-benda yang sudah menjadi milik kita. Kita lebih terobsesi dengan apa yang belum menjadi milik kita. Kita lebih banyak menghabiskan waktu dan pikiran kita dengan apa yang akan datang ketimbang apa yang terjadi dengan hari ini. Kira-kira itu penjelasan yang dicoba disampaikan oleh Nagel dengan dukungan neuroscience tadi itu. Nah, kemudian ada pada bagian film yang ketiga itu ketika Nagel memeriksa lagi dokumenter yang dibikin oleh Sir David Attenborough ya, ketika si David ini bertemu dan berkunjung pertama kali ke Northern Territory, saya kira itu ya, di Arnhem Land di Australia itu, ketemu dengan aborigin yang sibuk menggambar itu, dan kemudian mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya mereka gambar itu. Ini penjelasannya menurut saya juga sangat menarik ya, dan masih berkaitan dengan penjelasan tadi, yakni bagaimana pikiran ini bekerja. Penjelasan David itu kan menunjukkan bahwa seluruh gambar yang dibikin itu pada dasarnya adalah kode, bagian-bagian, tidak menghadirkan keseluruhan cerita, tapi beberapa unsur cerita itu dihadirkan, dan mereka yang melihatnya bisa mendecoding, melakukan decoding terhadap simbol-simbol itu, dan kemudian memahami cerita yang terbentuk di situ. Nah, storytelling ini kan memang belakangan ini menjadi semakin penting ya. Orang-orang seperti tadi kawan kita ini, si Pakere Simbong ya, apa tadi? Arif, si penjagal keresahan, Arif bercerita macam-macam sambil menyusun makna ya. Kalau kawan-kawan misalnya membaca siapa sih Harari misalnya ya, Yuval Noah Harari dengan apa tuh judul bukunya yang terkenal itu, Homo Sapiens, Homo Deus, dan yang terakhir ini 10 persoalan untuk abad ke-21 ya. Tesis terpenting daripada si Harari itu adalah bahwa revolusi yang paling berpengaruh di dalam peradaban manusia ini itu bukan revolusi pertanian. Yang paling berpengaruh di dalam peradaban manusia ini adalah ketika manusia pertama itu sudah mulai bisa menyusun cerita. Kenapa? Karena dengan kemampuan menyusun cerita ini, manusia untuk pertama kali di dalam sejarah bisa menyusun masyarakat. Karena masyarakat ini hanya bisa disusun dengan sebuah cerita bersama yang diyakini bersama. Tanpa ada cerita yang diterima bersama, kita tidak akan mungkin melakukan koordinasi untuk melakukan perburuan misalnya. Kita tidak akan mengenal pembagian tugas. Karena kemampuan kita untuk menyusun cerita, menyusun rangkaian sebab akibat yang akhirnya berpengaruh pada posisi masing-masing orang di dalam susunan cerita tersebut, harapan-harapan yang ditimpakan pada orang-orang tersebut di dalam cerita itu, maka kita jadi punya dasar kognitif untuk membentuk masyarakat yang kompleks. Tanpa itu, tanpa kemampuan menyusun cerita, kita sebenarnya tidak akan ada bedanya dengan kelompok monyet-monyet di hutan. Monyet-monyet di hutan itu tetap seperti itu, tidak sanggup berburu atau membangun masyarakat kompleks karena mereka tidak sanggup menyusun cerita. Atau mungkin mereka punya cerita tapi tidak sanggup mengkomunikasikannya karena evolusi tenggorokan dan susunan rongga mulut mereka misalnya belum sanggup untuk menghasilkan rentang vokal dan konsonan yang cukup besar agar bisa menjadi bunyi-bunyian yang bermakna, menjadi bahasa. Nah,
ketika kita bisa membangun cerita dan kemudian merekamnya, mengembangkannya lewat bahasa, disitulah terjadi ledakan peradaban. Disitulah terjadi kemudian pertumbuhan peradaban yang luar biasa. Nah, penjelasan ini menurut saya tidak menciptakan masalah kalau kawan-kawan belum pernah melihat Bulu Sipong. Saya sudah melihat, dan karena ini menurut saya penjelasan yang diajukan oleh Nigel Spivey ini meskipun menarik itu tidak lengkap. Kenapa? Karena di Bulu Sipong itu jelas, kawan-kawan yang sudah pernah ke Bulu Sipong mungkin akan langsung melihat bahwa gambar di Bulu Sipong itu jelas jauh lebih baik daripada gambar yang ada di aborigin tadi ya, dengan ikan apa namanya tuh, baramuda atau apa dia sebut itu. Ya. Bedanya apa? Perbedaan yang paling jelas adalah bahwa gambar-gambar di aborigin itu adalah semacam juxtaposisi kalau di dalam istilah sastra atau seni rupa. Jadi kode-kode yang bisa dibuka itu praktis ditampilkan hampir bersisian. Tidak ada komposisi. Kalaupun ada komposisinya, itu tidak berkembang secanggih yang ada di Bulu Sipong. Saya anggap Bulu Sipong itu canggih karena gambar yang ada di sana itu bukan sekedar menghadirkan objek secara menyandingkan objek-objek, tapi kita melihat di sana itu ada adegan. Dengan kata lain, kalau gambar-gambar di gua-gua aborigin atau gua-gua di Afrika Selatan oleh orang-orang Bushman itu ya, itu hanya bisa di-decoding oleh orang yang sudah mengerti ceritanya, ya kan? Anda bisa memahami, membuka sandi-sandi itu kalau Anda sudah tahu cerita sebelumnya ya. Paling tidak tahu plot dasarnya. Yang ada di Bulu Sipong itu Anda bisa tahu apa yang terjadi sekalipun Anda tidak tahu cerita apa yang sesungguhnya terjadi di situ. Kenapa? Karena jelas sekali, ini menurut pendapat saya ya, tentu kita bisa diskusikan sambil ngopi. Ada Atok di sini. Saya pernah kunjungi di situ dan tampak sekali bahwa di panel kanan itu ada seekor anua dengan tanduk besar itu dia mengambil mendominasi ruang, mungkin karena dianggap sebagai hewan yang lebih atau subjek yang paling dominan. Nah, dari anoa yang bertanduk ini arahnya ke tengah, kemudian dikelilingi oleh sejumlah sosok manusia. Jadi ini tampak seperti hewan yang kemudian dikeroyok oleh segerombolan pemburu ya. Dan memang kan begitu kalau kita mempelajari kisah-kisah perburuan itu selalu dilakukan secara beregu. Ada yang mengejar, ada yang menahan, ada yang ini ya. Jadi ada adegan perburuan di situ. Dan menurut kawan-kawan kita di Universitas Griffith, mereka bilang this is the oldest hunting scene in the world. Inilah adegan perburuan tertua di dunia. Di tempat-tempat lain belum ada adegan perburuan yang lebih tua dari ini. Nah, dan memang selain dengan jelas sekali adegan perburuan itu juga komposisi orang-orangnya ditata dengan sangat rapi. Sosok paling atas itu adalah sosok yang menggabungkan manusia dan hewan dan burung dalam hal ini. Baru di bawahnya itu manusia biasa. Tidak acak ini saya kira susunan ya. Orang yang dianggap bisa direpresentasikan sebagai gabungan antara manusia dan hewan itu kan sosok yang dianggap punya kesaktian kan itu di dalam masyarakat tradisional dan masih gaungnya masih kita dengar sampai sekarang. Sosok seperti ini kalau di dalam ilmu antropologi itu kan disebut sebagai teriantrop. Teriantrop kira-kira manusia hibrid lah.
Nah, kalau di mitologi Hindu itu wujudnya dalam tunggangan Dewa Wisnu itu Garuda ya. Kepalanya burung, badannya manusia. Kalau di Yunani, Teriantrop tertua itu umurnya kira-kira 3.000-4.000 tahun yang lalu baru dimunculkan setidaknya jejaknya, yakni sosok banteng dan manusia. Apa namanya ini, si manusia banteng dari Minotaur ya, Minotaur. Nah, kalau kita lihat lagi ini kan 40.000 tahun yang lalu gagasan tentang manusia superhuman ini, manusia dengan kekuatan hewani, itu rupanya sudah muncul di tempat ini. Ini mungkin kalau kita tetap kembali ke dalam penjelasan besar yang tadi coba diajukan oleh Nigel Spivey ini, yakni bahwa seluruh yang dihadirkan di sana itu adalah sebenarnya refleksi daripada dunia batin dari pembuatnya. Secara umum penjelasan ini memang tetap bisa menjelaskan apa yang terjadi, tetapi tidak bisa menjelaskan menurut saya mengapa pada tempat-tempat tertentu seperti di Bulu Sipong itu ekspresi atau representasi dunia batin itu tampak begitu jauh, tampak begitu maju. Penjelasannya mungkin adalah bahwa memang ada kualitas-kualitas individual yang lebih maju daripada kualitas komunal. Sebagaimana kita menemukan bahwa di dalam satu komunitas itu ada jenius, ada manusia biasa gitu ya. Kemampuan para jenius ini itu melampaui ke kapasitas dari orang-orang secara umum, secara rata-rata. Nah, teman-teman, poin yang ingin saya mau garis bawahi sebenarnya adalah bahwa masih terbuka penjelajahan baru untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Kars, di liang-liang yang begitu kaya dengan peninggalan-peninggalan artistik ini ya. Meskipun saya duga bahwa kalaupun ada penjelasan baru, itu tidak akan merobohkan penjelasan yang sudah diajukan saat ini, yakni bahwa ini sebenarnya betul-betul pertarungan kognitif sebenarnya. Pertarungan kognitif dari orang-orang yang sedang berjuang untuk mengorganisasikan masyarakatnya, berjuang untuk mempertahankan kelangsungan hidup komunitasnya. Ya, ini bagian dari upaya orang untuk tumbuh dari segi kultural, bagian dari perkembangan peradaban ya. Namun akan ada tampaknya, atau setidaknya kita masih menunggu penjelasan-penjelasan atas rincian-rincian tertentu, seperti misalnya di Bulu Sipong atau di beberapa daerah itu, yang memunculkan karya-karya yang tampak seperti berbeda dari gambaran umum. Ya, penjelasan yang seperti tadi saya sebutkan bahwa ini lebih gejala individual, gejala jenius individual ketimbang penjelasan yang komunal, mungkin itu salah satu ya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada penjelasan lain yang lebih menarik dari itu. Tapi apapun penjelasannya itu, semuanya mengarah pada betapa berharganya barang-barang atau benda-benda artistik yang ada di negeri ini. Luar biasa berharga. Dia tidak cuma mendorong kita untuk menulis ulang sejarah seni rupa, tapi barang-barang ini, benda-benda ini itu mengarahkan kita untuk memikirkan ulang secara radikal kehidupan intelektual, perkembangan kreativitas, perkembangan inteligensi. Ya, dan artinya kan ini di satu sisi temuan-temuan yang sebagian sudah kita lihat ini membuka pemahaman kita yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di masa silam, penjelasan arkeologis maksud saya, dunia arkeologis. Di sisi lain dia membuka jendela baru
pada perkembangan-perkembangan pengetahuan yang masih sedang berlangsung yang akan datang ini, pada cognitive science misalnya ya. Dan lagi-lagi perlu saya garis bawahi bahwa ini bisa diterima sebagai tantangan karena dia menuntut kita untuk memberi perhatian lebih besar pada hasanah yang ada sekarang ini, untuk melindunginya secara lebih baik misalnya, untuk melakukan edukasi secara lebih sistematis kepada publik seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di sini dengan Adi dan rekan-rekannya. Di sisi lain kita bisa melihat ini juga sebagai tantangan. Tidak mustahil bahwa dengan berangkat dari bahan-bahan yang disediakan di Maros, di Pangkajede, kemudian ada di Kalimantan Timur, ada juga di Papua, ya, dikaitkan dengan temuan-temuan lain di kawasan Wallace ini, di Northern Territory Australia itu misalnya, itu akan ada, saya kira, saya yakin, pakar-pakar tentang dunia imajinasi, cara-cara kerja imajinasi, cara-cara kerja otak, kimiawi otak, kemampuan-kemampuan untuk menyusun pattern-pattern baru, menyusun makna-makna baru ya, yang akhirnya tidak mustahil memicu ledakan gelombang kreativitas yang baru. Tidak mustahil. Artinya hasanah pengetahuan baru terbentang di depan kita ini. Dan itu yang saya katakan sisi lain dari tantangan. Ini tampak sebagai sebuah berkah, sebuah pemberian kepada kita. Dan kalau kita menyanyiakan, kita sendiri yang rugi. Kira-kira itu sekedar sebagai pengantar dari diskusi yang film yang tadi kita tonton ya. Terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Ada beberapa poin sangat menakjubkan penjelasan Kak Dirwan tadi, mengutip Harari, bahwa revolusi terbesar itu bukan dari pertanian tapi dari cerita yang bakal kita buat. Nah, tadi saya menyimak Pak Yasin waktu pemutaran film itu menyinggung bahwa kita ini manusia baru di bumi, begitu Pak ya. Nah, sebagai manusia baru, nah kira-kira susunan cerita misalnya akan kita buat, misalnya kemudian menyambung tadi menjaga dan sebagai tantangan liang-liang itu sangat terbuka lebar untuk kita memberikan tafsiran banyak hal. Salah satunya kemarin Adi membuat hipotesanya atas pengalamannya selama ini, sehingga dengan itu tentu lebih giat dia melakukan edukasi dan perlindungan terhadap warisan-warisan yang sangat berharga tadi dalam bahasanya Kak Dirwan. Sebagai konsep manusia baru kita di dunia di milenium ini Pak Yasin, itu kira-kira kalau misalnya tadi bahwa cerita adalah pondasi untuk menyusun sebuah masyarakat yang kompleks. Nah, kita ini misalnya seharusnya misalnya gua itu, kita ini kalau secara power tentu tidak memiliki terlalu banyak, karena kan ada negara misalnya, kalau walaupun kita gunung ini jangan dieksplor misalnya, tetapi kok keluar peraturan dari pemerintah ya habis. Buluk Sipong itu kan kalau kita sayang kita tidak bisa ke sana, di depan Buluk Sipong itu kan pas di depannya itu bekas galian C perusahaan. Andai mungkin tidak segera dipetakan oleh BPCB, hampir mungkin menunggu waktu untuk habis itu di Buluk Sipong. Saya tadi melanjutkan Pak, sebagai manusia baru kita ini tantangan untuk menyusun cerita, misalnya kita sebagai apa yang bakal diwariskan, dan tantangannya terhadap liang-liang yang sangat berharga ini, misalnya lukisan-lukisan purba, karena rupanya itu kodek dengan manusia purba yang lain di tempat yang pernah terjadi sesuai dengan film itu tadi yang kita nonton. Ya, makasih. Ini saya mau tahu dulu konteks manusia baru ini yang mana ini sebenarnya. Apakah yang saya sebut itu maksudnya kita itu manusia dalam sejarah bumi itu, kita itu baru. Itu artinya bumi ini kan udah tua.
Kalau kita belajar ya ahli geologi itu tahu lah, sekian penciptaan semesta dan segalanya kita kan udah sekian miliar, 3,5 apa 4 miliar gitu. Kita 13, bumi itu sendiri ya sekitar ya 3 atau 4 gitu. Ketika terciptanya itu kan mulai muncul makhluk hidup yang awal itu kan yang sel-sel tunggal termasuk virus, bakteri, terus dia jadi fungi, spora dan seterusnya sehingga ada makhluk bersel kompleks hingga terciptalah makhluk-makhluk yang membesar, ada zaman dinosaurus dan seterusnya. Kita itu muncul yang paling baru, maksudnya yang paling belakangan gitu. Artinya kita itu makhluk yang paling belakangan muncul. Kalau timelinenya itu katanya kalau nggak salah, kalau dalam 24 jam usia bumi kita tuh baru sekitar 2,5 atau 3 menit terakhir muncul newcomer itu. Makanya saya bilang itu kecoa itu lebih tua dari kita. Dia tuh sudah dari zaman dinosaurus sudah ada, capung, nyamuk sudah ada, dan jangan-jangan kucing juga tuh jauh lebih tua dari kita, sudah duluan ada gitu. Harus manggil om gitu. Nah, makanya kita tahu bagaimana itu kucing itu merasa dia lebih tinggi strata dibanding kita kan, kadang-kadang begitu nggak bisa dikontrol. Tadi kan ada yang bilang ya Pak ya gitu. Maksud saya itu konteksnya itu gitu. Tapi kalau mau dibilang katakanlah manusia baru dalam hal dibanding Garca ini ya, gambar cadas bahwa kita teman berjarak dengan ini kan hasil manusia yang jauh lebih duluan dibanding kita. Kalau kita kan kalau belajar sejarah itu kan kita sebenarnya ya itu Proto Melayu itu yang belakangan, yang baru masuk Nusantara itu baru sekitar 4.000-5.000 tahun yang lalu. Sementara yang penciptaan ini kan udah waduh jauh belasan puluhan ribu sebelumnya. Terus bagaimana kita memaknai itu? Ya kita bisa aja anggap itu bahwa orang dulu menciptakan, kan dari tadi itu film itu kan udah mempresentasi bagaimana pentingnya gambar-gambar itu buat mereka manusia zaman itu, sama pentingnya itu sebagai medium yang penting, sama pentingnya sekarang kita menghadapi media ini kan. Misalnya contoh gitu loh, begitu pentingnya sampai dunia itu kan apa sih Bu, di belakang gini aja. Saya ngajar di kelas gini mahasiswanya ya ada juga diem sih tapi ya gini aja. Begitu penting kayak gitulah kira-kira. Ya tentu kalau kita mau relate ke situ, misalnya kita ini, ya kita harus mulai bikin satu pemaknaan baru, ya model kayak tadi si siapa namanya Adi itu kan, itu mungkin salah satu cara. Ketika tadi sore saya lihat dia performance di situ, itu mungkin salah satu caranya. Arif Sendril itu salah satu cara. Ketika dia lihat presentasi itu, oh iya ya, orang dulu itu salah satunya ketika mereka melihat gambar itu bukan sekedar mengapresiasikan sebagai itu suatu wujud dua dimensional gitu, tapi malah multimedia 3 dimensional dan termasuk ada bunyi-bunyian dan itu, dan dia sebagai artis artis pertunjukan dengan seninya kayak tadi waktu saya sempat diskusi di belakang di atas di gua itu, dia kayak mendapatkan satu ini nih bisa dipakai gitu, jadi semakin kuat gitu. Itu kan juga salah satu cara dia sebagai manusia baru memaknai gambar hasil dari manusia lama gitu loh. Kan itu bisa kayak gitu caranya secara kreatif ya kan. Nah itu kira-kira demikian lah. Baik, sebelum saya ke Pak Halilintar, Pak Halim, Pak Halim lagi ini ya. Ada teman-teman dulu mau memberikan tambahan pemahaman atau menceritakan pengalaman naik tangga
330 meter kalau tidak salah saya. Ada mau apa? Maksudnya mungkin ada pemaknaan baru setelah kemarin malam kita diskusi, mengalami langsung misalnya bagaimana perjuangan melihat gambar cadas itu, atau sebelum saya ke Pak Halim nih, masih berpikir ya? Oh, lagi teman-teman berpikir menyusun cerita. Saya langsung ke Pak Halim. Saya pikir Pak Halim bisa langsung saja apa namanya? Tadi Pak Halim harus PCR jadi tidak sempat bersama-sama melihat langsung. Tapi tentu Pak Halim memiliki apa namanya sudut pandang soal itu karena tentu membaca, mengenal dan mengetahui itu sudah lama. Silakan Pak Halim. Terima kasih. Sebetulnya tidak cukup kata terima kasih saya kepingin sampaikan. Saya bersyukur sekali kali ini bisa hadir bersama Anda di sini. Karena di antara rasa terganggu saya dengan banyak hal, kadang-kadang juga ada sejumput atau sepercik, dan itu merupakan seperti bagian yang membuka ruang lain untuk harapan-harapan itu. Nah, saya sayangnya tadi siang karena harus ke bandara, PCR, dan karena juga saya harus besok antara jam 10 dan jam 11 menuju bandara, kembali ke pemukiman saya di Desa Persungan di Jawa Tengah. Saya juga mohon pamit kepada Anda kalau besok nggak sempat bertemu. Dan rasa syukur ini juga saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh rekan kita Nirwan, saya merasa bahwa betapa pentingnya cerita ini. Sesungguhnya ini menjadi basis dari kebudayaan dan peradaban. Kita membayangkan, bukan cuma membayangkan, tapi sungguhnya kalau Anda misalkan membaca tentang Borobudur atau Prambanan dengan relief-relief itu, atau candi-candi atau tugu segala macam, itu yang paling menarik adalah kadang-kadang saya pikir ada orang yang bisa menceritakan tentang itu. Borobudur bercerita melalui kesaksiannya, Prambanan bersaksi melalui wujud sebagai candinya. Begitu juga monumen segala macam, pepohonan atau apapun. Di kampung saya dulu ada satu cerita tentang dua pohon, satu pohon kueni dan satu pohon kecupu, yang oleh generasi saya dianggap memiliki kehidupan tersendiri. Dan cerita itu terus hidup sampai dengan satu ketika pohon itu harus ditebang karena perluasan jalan. Dulu kampung kami hanya tanah, mobil juga bisa masuk ini, tapi karena program pembangunan harus ditebang dan ini kan. Dan ceritanya menjadi lain. Sumur mengalami kekeringan karena dua pohon besar itu ditebang. Lalu cerita tentang hal-hal yang menakutkan anak-anak. Dulu orang-orang tua bilang, kalau sudah maghrib jangan lewat situ, nanti ada. Cerita itu makin hilang. Dan lalu lama-lama di rumah digantikan oleh televisi. Orang-orang tidak lagi bercerita dan televisi yang bercerita. Makin lama anak-anak diasuh oleh televisi. Dari Sabang sampai Merauke ceritanya sama. Padahal
Bayangkan di sebuah kampung tentang 2 pohon mangga itu berpuluh cerita yang berbeda-beda dari setiap keluarga tentang pohon itu. Lalu muncul cerita yang dibawakan oleh televisi yang hanya satu cerita. Betapa kehilangan kita tentang satu ikatan kosmologis dengan pohon bambu. Ada di belakang rumah kami satu pohon bambu, dan di situ konon ada ikan yang besar. Di situ ada kedung, dalam bahasa Sunda itu kedung itu jadi ruang dalam dari sungai di tikungan itu, disitulah. Di situ muncul cerita, begitu banyak, sebuah kampung, satu RT yang hanya kira-kira 30-an keluarga itu memiliki puluhan cerita yang tumbuh terus. Saya kira, atau mungkin saya yakin, kalau Anda hadir di sini seperti apa yang disampaikan oleh cerita dari Adi Supriyadi tentang gua-gua yang ada, yang ini hampir 400, dan ada beberapa yang bisa dijejaki dan bisa diinventarisir, membuktikan bahwa ada satu kehidupan. Bayangkan cerita itu. Bayangkan kalau misalkan ini kompleks, katakanlah sebuah kompleks ini hilang. Cerita apa yang terjadi? Refleksi saya tentang apa yang disampaikan oleh Nirwan tentang satu cerita sebagai satu ini, dan satu ikatan lingkungan hidup ini, satu ikatan bukan cuma fisikal tapi juga ikatan tentang kosmologis, inilah yang menyadarkan kita dan sekaligus menjadi otokritik yang selama ini kita yakini. Selama 4-5 abad kita meyakini tentang manusia sebagai pusat dari segala alam semesta. Kita dijejali oleh itu sehingga muncul keangkuhan-keangkuhan dalam praktek-praktek yang tidak lagi memperhitungkan satu ekosistem, satu sistem lingkungan hidup yang sesungguhnya menjadi dasar bagi kehidupan manusia di sekitarnya, dan bukan cuma kehidupan fisikal tapi juga kehidupan spiritualnya melalui cerita-cerita yang bisa kita dengar dari tetua kita, dari leluhur kita, dari tetangga kita, dari manapun kita. Saya kira kalau kita misalkan bersyukur masih kita bertemu terus-menerus, karena kita diikat oleh sebuah cerita yang terbuka, yang membuka masing-masing jalan sehingga membentuk satu mosaik dari satu cerita yang mungkin bisa kita wariskan kepada kehidupan yang akan datang. Saya kira, saya singkat kata, saya kepingin sampaikan, tentu bahwa ini adalah sebagaimana Nirwan, Jimpe dengan teman-teman segala macam. Rencana-rencana kerja semacam gini adalah sebuah cerita yang terus harus dilanjutkan dalam bentuk apapun. Apakah seni lukis, seni rupa, puisi, segala macam harus dilakukan dalam dunia tari, dalam dunia teater. Harus dilanjutkan semacam gini, sebagai juga seperti apa yang disampaikan oleh Adi Supriyadi, menjaga ini, dan marilah kita menjaga dengan cerita. Dan cerita ini yang mungkin bisa menjadi mewujudkan harapan-harapan kita. Saya kira itu, dan untuk itu terima kasih sekali
untuk pertemuan kita ini. Baik, kawan-kawan sekalian, Pak Halim sudah memberikan penjelasan. Saya tentu akan kembali ke teman-teman semua. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ditanggapi atau bertanya, mungkin sekaligus menambah hangat suasana kita malam ini, di malam kedua di kawasan Kars sebelah ini. Kita tentu punya cerita masing-masing. Utamanya tadi karena sudah menonton film soal migrasi sampai sejarah membuat gambar dan melihat langsung salah satu lukisan purba yang ada di Bela ini. Kamu ada mungkin Adi hadir ya? Adi ada di tengah-tengah kita juga. Adi juga tadi mengantar kita ke sana. Ada mungkin perlu ditambahkan di soal Sakapau itu yang telah dikunjungi oleh kawan-kawan. Tadi Pak Niro menyinggung soal Bulu Sipong itu. Memang sejauh ini teman-teman pernah melakukan bersurat resmi dan memang tidak bisa sejauh ini dikunjungi karena ya masih dalam riset, masih dalam penjagaan. Yang dimaksudkan di ruang itu lukisan purba itu yang ada di lantai 2 itu dipasangi CCTV. Teman residensi sebenarnya kemarin yang dahari itu dari Samarinda sempat ke sana, tapi tentu dilarang naik, hanya sampai di pelatarannya saja. Karena BPCB memang sangat menjaga itu kawasan. Nah, tapi ya dari sendiri kesannya ketika melihat pada saat itu, wah ini andai mungkin tidak segera dipugar, dijaga misalnya, tentu sudah bisa lenyap. Karena kan di 2 meter 3 meter di depannya itu galian C, itu galian tanah itu sudah dilakukan. Dan di sepanjang perjalanan itu di Bulu Sipong itu kan dia berdiri sendiri. Sepanjang perjalanan ke sana itu perusahaan marmer sudah bekerja menghasilkan limbah-limbah kars di situ. Kemudian di sepanjang area itu memang tambang galian C yang tanah liat itu memang sudah, dan hari ini masih berlangsung sebenarnya. Hanya bergeser, pihak Tonasa kan hanya menetapkan berapa hektar kawasan di Bulu Sipong itu supaya tidak dilakukan lagi eksplorasi. Tetapi bergeser beberapa, tapi tentu masih di kawasan itu. Sayang kita tidak bisa ke sana karena masih dijaga ketat. Yang kita kunjungi tadi itu memang salah satu memang teman-teman memang sudah merencanakan bahwa dibanding yang lain, karena di Sakapau itu kan lukisannya masih sangat jelas sekali dibanding lukisan-lukisan yang lain. Muncul tentu pertanyaan kalau teman-teman misalnya melihat teman-teman residensi yang kedua itu Mas Kipu, Dian dan Ule itu, Dian kemarin sempat bilang ada lukisan itu kenapa dia warna hitam, yang tangan cenderung merah, kemerah-merahan. Nah itu juga tentu membutuhkan penelitian lebih lanjut. Kira-kira alat apa yang digunakan pada saat itu? Kalau di Sakapau itu setahu saya itu tangan itu kan tangan normal. Di gua lain tentu ada yang runcing. Di beberapa liang itu ada yang runcing. Mungkin sudah menggunakan juga tentu kalau penjelasannya ada yang saya dengar, dia bukan tangannya yang runcing, mungkin dia menggunakan sesuatu sehingga tampak runcing. Nah di Ulu Tedon tadi yang dijelaskan itu malah jelas orang sedang memanah. Berarti itu ada lipatan-lipatan, mungkin berpengaruh dari alat produksi yang sudah digunakan. Ada yang menggunakan tombak sampai kemudian menggunakan panah. Nah kalau sudah panah, penjelasannya Kipu seniman residensi sempat bicara bahwa panah itu kan sebuah alat untuk memburu yang memiliki kompleksitasnya sangat lebih kompleks ketimbang tombak, karena dia punya busur, punya alat pemantik untuk melepas cerahan anak panah. Nah itu kira-kira kalau beberapa ribu tahun yang lalu manusia purba sudah memiliki pengetahuan soal itu, intelijensi soal itu. Bagaimana misalnya kekuatan tarikan sebuah busur bisa misalnya mematikan hewan misalnya, seperti itu. Itu yang nyambung tadi dengan Kak Nirwan, bahwa kecerdasan intelektual itu yang memang sudah ada sejak dulu. Pak Yasin juga mengatakan bahwa sama manusia dulu itu mungkin tidak ada bedanya. Yang membedakan mungkin jarak tahun dan cara produksi kita menggunakan alat. Hari ini kita punya HP,
untuk apa namanya menandai kita di mana di medsos. Nah di manusia purga mungkin alat anunya di situ, alat mengampanyekan itu. Tapi lebih dari kode, lebih dari sekedar gambar yang dikatakan Kak Nirwan, dia semacam apa namanya batinia, bukan lahirianya yang dilihat. Nah itu satu konsepsi juga bahwa selama ini yang berkembang teman-teman misalnya di Pangkep itu menganggap bahwa lukisan yang ada di gua itu berbentuk babi atau anoa atau tangan. Tanggapannya masih pada lahiria itu. Dia hanya mau menandakan bahwa saya ada di sini. Tadi Pak Nirwan ada semacam tambahan penjelasan bahwa lebih dari itu sebenarnya. Itu adalah jelajah batin itu. Pak Halim tadi mengatakan bahwa ada ekologis yang lain yang hidup, sehingga sebenarnya pusatnya itu bukan di manusianya tetapi ada ekosistem yang lain yang hidup, sehingga pada dasarnya memang harus saling menjaga ada supaya ekosistem ini terus berlangsung. Saya pikir itu sudah. Ada mau menyanyi dulu atau gimana? Itu panjang sekali kalau sumbang lagu. Oh boleh. Santum sini Kak, sampingnya Kak. Ya, saya menyimak penjelasan Kak Nirwan, Kak Yasin dan Mas Halim soal, saya menggarisbawahi memang soal bercerita itu tadi yang Harari dikutip sama Kak Nirwan. Saya baru saja paham. Tapi ini bukan soal bulu sipong, tapi ini melainkan soal ilagaligo sebenarnya, karena berkaitan dengan karya Mulis Lugis gitu. Saya baru mengerti kenapa misalnya ada yang namanya fragmen ilagaligo yang ternyata sempalan sebenarnya. Dia bukan bagian tapi dia dicolok. Dia kayak aliran baru yang dicolok masuk ke ilagaligo. Jadi ya kurang lebih carangan. Jadi mungkin saya keliru, tapi yang saya pahami misalnya dari studi kasus yang saya pelajari dari cerita Sang Yang Seri dan Meong Palo Karelai, itu adalah penerjemahan. Jadi ilagaligo diperkirakan misalnya sampai sekarang dia abad antara 7-8, mungkin Kak Nirwan nanti bisa ralat, 7, 8, 9, 10 sampai abad 11-12. Kemudian Meong Palo Karelai itu lahir, kalau berdasarkan cirinya yang 8 suku kata, dia lahir di zaman Sair Tolo muncul. Jadi sekitar abad 16-17 gitu. Artinya ada penerjemah, ada perjalanan ilagaligo melanglang buana di alam pikiran kita, di masyarakat kita, kemudian diterjemahkan berabad-abad kemudian. Yang meskipun misalnya ilagaligo Sang Yang Seri itu hanya muncul, hanya bisa dibilang beberapa lembar di jilid 1 ilagaligo, tapi kemudian diterjemahkan lebih jauh oleh kreator yang lain, yang kemudian memunculkan tokoh kucing belang 3, Meong Palo Karelai. Nah, Meong Palo Karelai ini kan misalnya dari semua anggapan yang saya dengar dari banyak teman atau filolog atau sejarawan, dia adalah kucing jantan berbelang 3. Tapi kemudian kita terjemahkan kembali gitu. Soal bisa dibilang juga bahwa karena dia jantan berbelang 3, dia adalah makhluk yang istimewa. Karena secara kromosom menurut banyak orang itu akan lemah kalau jantan hidup dengan bulu belang 3. Lebih banyak memang betina yang kita temui sehari-hari gitu kan. Jadi dia pengawal
yang istimewa, boleh dibilang terjemahannya begitu, menjaga Sang Hyang Seri, kemudian melakukan perjalanan di banyak tempat yang masih ada sekarang, eksis sampai sekarang. Tapi yang ingin dia katakan adalah menjaga lingkungan, kurang lebih begitulah temanya. Saya hanya ingin sebenarnya bilang bahwa penerjemahan yang dilakukan oleh masyarakat kita terus berlanjut sebenarnya. Meskipun kita masih perlu cari cara atau karya yang merupakan terjemahan dari sesuatu yang adiluhung selama ini gitu. Misalnya kalau ya mungkin juga misalnya ya Makassar Biennale menjadi bertanggung jawab atas hal ini misalnya, atau teman-teman yang urunan di sini gitu sekarang atau hadir sekaligus, bahwa ada berkali-kali karya-karya sebenarnya diterjemahkan lewat bercerita kembali, diceritakan ulang, yang menurut saya juga menarik. Tiga senior-senior yang ada di sini menceritakan tentang bagaimana bertahannya budaya dengan menceritakannya ulang. Itu sebenarnya saya hanya menambahkan, mungkin teman-teman nanti tambahkan, silahkan. Sekian. Boleh. Itu. Jadi meompa lokarelae berbulu 3 jantan, di KB itu ada gogon berbulu 3 tetapi betina. Itu ya? Sudah meninggal, Nabi bilang. Oh, meninggal. Bobel tadi cerita itu berbulu 3 tetapi betina. Ternyata meompa lokarelae berbulu 3 jantan. Itu menarik, sejarah memang itu. Itu jadi saya jadi apa ya? Jadi ada lapisan cerita yang bisa menjadi beban, bisa menjadi warisan, sekaligus menjadi tantangan. Lukisan purba, sekian lapisan sejarah, kemudian kita sampai misalnya di Lagaligo itu. Secara misalnya yang dikenal luas di Sulawesi Selatan, tapi kalau misalnya lebih kompleks lagi, misalnya di Pangkep, tentu kita juga memiliki cerita-cerita yang terpisah misalnya dari lapisan-lapisan sejarah itu. Semuanya adalah cerita gitu. Menanggapi tadi Pak Halim bahwa orang tua telah digantikan oleh televisi yang bercerita ke kita. Dulu misalnya kita memang sering mendengar dongeng dari orang tua, tapi dongeng yang buruk. Karena menurut saya membonsai kreativitas. Maksud yang saya pahami soal dongeng misalnya itu yang menumbuhkan kreativitas, tapi orang tua memang bercerita tetapi yang menakutkan. Misalnya jangan keluar maghrib misalnya kan, jangan ke sana karena nanti jangan berkeliaran di siang hari karena ditangkap, dipotong kepalanya untuk dijadikan pondasi jembatan. Itu ada yang seperti itu. Dan setelah dilakukan refleksi, menurut saya itu dongeng yang buruk yang sering kita terima misalnya dari orang. Tapi maksudnya mungkin orang tua mungkin kehabisan cerita juga karena dia bagian dari entitas yang terpisah dari cerita-cerita sebelumnya. Dia orang tua tidak sempat menceritakan kita misalnya kisah-kisah Lagaligo atau sindiri. Arif kan kemarin bertanya, kenapa misalnya tidak ada cerita yang pernah saya dengar soal lukisan purba misalnya, sehingga dia harus ada cerita yang terpotong. Itu. Jadi tadi Kak Jim sudah basisnya adalah cerita juga. Tentu kita semua akan bercerita sebentar. Sebelum saya kembalikan ke Pak Nirwan, teman-teman ada yang ingin bercerita dulu? Belum, kita simpan untuk sementara. Teman-teman menyiapkan door prize sebenarnya bagi teman-teman yang kalau tidak ada mau cerita, door prize-nya kembali ke kira-kira begitu. Ada mungkin Pak Nirwan bisa ditambahkan, silakan. Terima kasih ya. Ini jadi lebih mengerucut persoalan yang kita obrolkan dan bisa membuat kegiatan kita jadi lebih praktis, yakni pada cerita. Cerita memang saya kira ada dua fungsi utamanya ya.
Kalau yang Anda sebutkan tadi itu adalah cerita yang membangun pagar, mengendalikan tindakan anak-anak ini kan. Jangan ini, jangan itu. Kita ditakut-takutilah dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Dan itu yang menjadi karakter utama masyarakat tradisional adalah ceritanya umumnya memang lebih banyak berisi cerita yang membangun pagar. Mungkin karena kita masih dalam masa pertumbuhan dan lingkungan luar kita masih penuh bahaya. Banyak tabu dan banyak pemali yang dihadirkan dalam bentuk cerita. Tapi masyarakat yang modern itu pelan-pelan mengubah ceritanya dari membangun pagar ke membuat jendela. Cerita yang mengajak orang untuk keluar, untuk menjelajah lebih jauh, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kita di sini beruntung karena tanpa kita minta sudah ada jendela-jendela yang berupa lukisan tangan, lukisan babi, lukisan panah. Itu kan juga jelas jendela ya, jendela ke masa silam paling tidak. Dan bisa jadi bahan yang sangat sangat berharga, yang saya kira kawan-kawan di Sulawesi atau di Nusantara inilah itu tidak akan kesulitan untuk mengembangkannya, karena cerita ini praktis bagian dari kehidupan sehari-hari kita kan. Kita ngumpul di pos ronda, kita ngapa-ngapain, kita begitu dua orang ketemu, kegiatan utamanya mereka itu adalah acarita. Kita mungkin hanya perlu mengubah dari cerita campur atu menjadi cerita campur fakta. Dari cerita omong kosong kan menjadi sesuatu yang lebih terstruktur misalnya. Karena juga di dalam sejarah ilmu pengetahuan misalnya ya, seluruh temuan-temuan besar ilmu pengetahuan itu berasal dari gosip sebenarnya. Ya dari gosip, dari lontaran-lontaran. Kemudian satu lontaran biasanya mereka kalau misalnya di Inggris itu ini cerita dari sejarawan sains yang meneliti perkembangan ilmu pengetahuan dari Skotlandia sampai ke Newton. Itu mereka sebutkan bahwa temuan-temuan ilmu pengetahuan itu umumnya berlangsung di pub, di tempat-tempat orang minum-minum, di tempat orang ngumpul. Itu mungkin kalau kita di lontang barangkali dulu ya. Tapi bisa dimanapun, di mana orang berkumpul dan kemudian bertukar kabar. Semua cerita itu, semua temuan besar itu kan berasal dari spekulasi. Dan spekulasi itu kata yang lebih keren daripada cerita campur atu sebenarnya. Begitu cerita lebih distrukturkan, ditopang dengan bukti-bukti, ya sudah menjadi hipotesis. Kalau dia disistematisasikan, diuji lagi lebih jauh, dia menjadi teori. Tapi pada awalnya semua teori ilmu pengetahuan, semua terobosan-terobosan teknologis itu berasal dari cerita. Cerita itu adalah bentuk auditoris dari hayalan sebenarnya kan. Apa yang tadinya hanya terasa sebagai sebuah mimpi, sebagai sebuah angan-angan, kita beri bentuk dengan kata-kata. Ketika bentuknya belum jelas, dianggap cerita kosong. Ketika bentuknya sudah semakin jelas, ya berkembang akhirnya menjadi sesuatu yang bisa disebut sebagai teori, bisa menjadi dugaan, bisa jadi konjektur. Tapi poinnya adalah bahwa kawan-kawan di Sulawesi Selatan, saya kira juga di Jawa, di Kalimantan, dimanapun ya, itu kan kita terbiasa bergaul, membangun ikatan keakraban itu dengan cara bertukar cerita. Ya kan, cerita kan yang membuat pergaulan kita jadi hangat, cerita yang membuat ikatan persaudaraan kita jadi lebih rekat. Kadang-kadang cerita juga yang memecah belah kita. Tapi intinya adalah bahwa cerita itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kita.
dia menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang natural. Kita bahkan bisa berkata bahwa manusia yang normal itu adalah manusia yang bisa bercerita. Orang-orang yang kita anggap difabel pun itu bisa bercerita dengan medianya sendiri, dengan caranya sendiri. Nah, dengan bakat, dengan bawaan, di mana cerita itu adalah bagian yang wajar dari kehidupan sehari-hari kita, ditambah dengan kekayaan hasanah yang semakin disingkap oleh ilmu pengetahuan ini, mestinya banyak hal yang bisa kita hasilkan dari bakat bercerita kita dengan hasanah kultural yang ada di sekeliling kita. Kalau misalnya itu bisa kita garap sekali lagi, ya mungkin tantangannya adalah kalau sekarang ya, tantangan terbesar kita adalah mengubah kebiasaan bercerita kita yang tumbuh sebagai tradisi lisan menjadi bercerita yang dialihkan ke dalam media tulisan. Karena kalau bercerita masih dalam tradisi lisan, itu memang masih gampang bercampur dengan hal-hal yang tidak objektif. Masih gampang bercampur dengan angin. Tapi kalau begitu cerita ini mulai ditulis, dia jadi gampang diperiksa oleh orang lain. Kita jadi dituntut untuk membuat cerita kita jadi berstruktur. Seperti tadi monolog yang disampaikan oleh teman kita, itu kan jelas sekali strukturnya. Ada bagian pembuka dulu dari cerita tersebut, dia menggambarkan scene, menggambarkan latar belakang peristiwa. Kemudian ada proses dari cerita tersebut di bagian tengahnya, konflik yang muncul, dan kemudian ada resolusi kan, ada penyelesaian dari konflik yang muncul itu. Nah, ini kan sebenarnya bentuk universal dari seluruh cerita yang berkembang. Selalu ada pembukaan, ada bagian tengah, dan ada penutup. Penutupnya bisa closed, bisa juga open, tapi tetap sebuah cerita senantiasa ditutup dengan bagian yang bisa melengkapkan seluruh cerita tersebut. Tapi ini hanya struktur seperti ini itu agak sulit ditradisikan di dalam cerita lisan, karena di cerita lisan setiap saat kita bisa diinterupsi. Setiap saat omongan kita bisa ditambahkan, bisa dipiuhkan, bisa diubah gitu kan. Tapi begitu kita mulai menyusunnya secara terstruktur lewat tulisan, maka itu tadi bakat kita untuk bercerita, kebutuhan kita untuk bercerita menjadi lebih terstruktur dan menjadi lebih tajam. Sekarang orang diberi berkah dengan perangkat bercerita secara visual lewat TikTok misalnya atau lewat Instagram. Tapi konten yang dituntut lewat media baru ini kan juga membutuhkan struktur kan. TikTok itu kalau kita periksa tetap terdiri dari 3 struktur besar tadi ini. Ada pembukanya, ada bagian tengahnya, dan ada gongnya, ada penutupnya. Nah, ini kalau misalnya bisa kita kita kembangkan lebih jauh, kita tetap merawat kebiasaan kita bercerita, kita tetap tidak menghardik kalau adik-adik kita bercerita secara ngawur, ya kan? Tidak melecehkan mereka yang bercerita secara pelan-pelan menghapus kosakata cerita campur atu itu, ya kan? Iya, kita perlu melihat bahwa cerita campur atu itu adalah benih cerita yang sebenarnya belum tumbuh. Kalau cerita campur atu itu kan cenderung merendahkan kan itu. Kita tidak melihat potensinya. Tapi kalau kita sudah bisa melihat bahwa semua cerita yang kosong ini adalah sebenarnya sang yang seri yang sedang menyamar, ya kan, padi yang sedang ingin tumbuh misalnya, benih yang sedang mencari bentuk, saya kira kita akan semakin gampang juga menghargai orang, kita semakin toleran mendengar cerita-cerita mereka, dan mereka pun lebih terdorong untuk menyusun ceritanya secara lebih meyakinkan. Karena pada akhirnya jika di dalam pergaulan lisan ini kita bergembira dengan cerita-cerita yang tidak jelas juntrungannya, pada tingkatan yang lebih maju seperti masyarakat ilmiah misalnya,
kegembiraan itu ditentukan bukan hanya oleh barunya sebuah cerita misalnya, tapi pada tawaran dari cerita-cerita tersebut, konten dari cerita-cerita tersebut. Kalau kita sudah bisa sampai pada tahapan itu kita memang sudah selangkah lagi lebih maju. Dan untuk sampai ke sana tentu saja adalah kita terus menumbuhkan kebiasaan bercerita ini. Kita tumbuhkan kebiasaan untuk mendokumentasikan, menuliskan, mungkin merekamnya lewat video dan segala macam ya. Jadi banyak kegiatan yang kita lakukan sehari-hari yang tampaknya tidak acak begitu saja, sekarang bisa tetap kita lakukan, tapi dengan sebuah agenda besar bahwa ini bisa menjadi bahan yang memperkaya kita sekaligus juga memperkaya orang lain. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Itu tambahan dari Kak Nirwan. Saya pernah baca tulisan Kak Nirwan di Kompas, sejarah membaca itu, tolong dikoreksi kalau salah. Ada istilah hemoglobin. Hemoglobin itu sangat istilah dalam dunia bedah. Tiba-tiba harus masuk. Oh ini istilah baru nih. Nah, itu kira-kira pengantar sel darah. Nah itu kalau teman-teman menyaksikan misalnya Pustaka Bergerak itu, hanya di Pangkep itu ada 3 komunitas yang pernah melakukan itu, terinspirasi dari teman-teman yang pernah melakukan Pustaka Bergerak, membawa bukunya ke ruang publik supaya menjadi tontonan baru, tontonan lain dari aktivitas publik itu. Nah itu kira-kira kita ini berkumpul di sini ya bisa disebut kita adalah hemoglobin, pengantar sel darah, pengantar cerita. Kita bakal nanti tentu kita ada jeda waktu selesai kegiatan ini, teman-teman misalnya akan kembali ke daerahnya, rombongan dari Parepare akan kembali ke Pare menyiapkan 2 tahun. Saya ingat kemarin Kak Nirwan, kita punya waktu 2 tahun. MB berikutnya harus lebih baru lagi karena kita enggak mengulang cerita, tapi harus membuat cerita baru 2 tahun lagi itu. Iya, dengan media baru itu. Tentu menarik kalau Pak Yasin bisa. Atau ada teman-teman dulu sebagai apa? Sebagai cerita. Jangan. Ada door prize. Jadi besok door prize-nya itu diantar lagi ke gua. Ada apa ya yang bisa ditambahkan, atau saya ke Pak Halim? Tentu lebih beragam. Tadi ada cerita pohon di Sulawesi Selatan juga, itu kalau Lagaligo ada juga cerita pohon yang ditebang, itu pohon welerenge itu saya baca itu pohon itu saking besarnya itu sampai di mana ketika dia ditebang kayak semesta itu pohon, sehingga dia harus ketika dia ditebang besar sekali. Ternyata itu gimana mungkin Pak? Iya. Iya ya, saking besarnya tuh pohon dalam hikayat Lagaligo itu, pohon welerenge yang dijadikan bahan untuk pembuatan perahu melakukan perjalanan. Ada mungkin tambahan dari Pak Halim? Saya ingin nambahkan ada satu hal yang saya hidup di kampung itu penuh dengan, dari paman kakek saya yang kebetulan dalang golek, Lim Kiam Ong dari Cikande gitu ya. Saya dikenalkan cerita tentang Ramayana dan Mahabharata melalui paman dari ibu, Gambang Kromong gitu, menceritakan tentang dari orang-orang kampung segala, tentang kedung di bawah bambu, tentang pohon koeni, pohon pohon mangga yang lain. Tapi ada satu hal yang paling menarik, saya kira hampir pada semua cerita itu yang terpenting mengundang rasa ingin tahu. Ini sebetulnya yang betapa sebuah cerita membentuk rasa ingin tahu.
apapun rasa ingin tahunya. Karena rasa ingin tahu belum tentu itu dia bersetuju. Bisa saja rasa ingin tahu dia menegasi. Tapi ada juga rasa ingin tahu dia mengafirmasi. Tapi ada rasa ingin tahu yang juga menciptakan produksi-produksi baru. Tapi prinsipnya adalah kuriositas itu. Setiap kuriositas yang memungkinkan adalah apabila satu cerita itu, tadi Nirwan bicara tentang jendela ini, membikin semakin banyak jendela sehingga kita bisa melihat kemana arah pun kita memandang, kemana arah pun kita merasakan angin, kemana arah pun kita bisa mendengar, kemana arah pun kita bisa bersapa dan bersahutan ini. Ini yang menjadi satu hal yang saya pikir yang semakin kering dan bahkan menghilang dalam dunia pendidikan kita adalah rasa ingin tahu itu. Saya kalau misalkan ditanya, wah televisimu besar sekali, iya supaya nonton sepak bolanya enak, saya bilang. Saya cuma nyetel TV itu kalau ada sepak bola atau history atau dunia binatang atau National Geographic, BBC, tentang alam segala macam. Dan itu yang fantastik itu seperti BBC banyak risetnya rasa ingin tahu. Bagaimana satu bangsa yang pernah mengalami satu krisis pada satu dekade yang lalu dianggap negeri yang paling kotor. Polutan udaranya, plastiknya sampai sekarang. Nomor 2 Indonesia, itu negeri Cina. Tahun yang lalu saya membaca laporan BBC ini fantastik. Bagaimana ada satu negara membangun satu cerita dalam wujud reboisasi 12 juta hektar pohon bambu. Dan bukan cuma itu, mereka mengambil bibit pohon bambu dari seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia yang paling kaya jenis pohon bambunya. Mereka melakukan eksperimen memperkaya jenis pohon bambu mereka, habitatnya muncul. Cerita melalui BBC itu membentang satu cerita lain pada bangsa-bangsa lain dan berakhir pada satu cerita-cerita lain dalam praktek-praktek lain. Saya aneh, otomatis di kepala saya itu ketika persoalan bambu, saya mengingat tentang paman saya dari pihak ibu, karena dia juragan ya, tukang ngepul bambu itu di perbatasan antara Banten dengan Jakarta, ada sungai besar di situ. Dia pakar tentang bambu dan dia hidup hanya dari bambu itu saya. Dan melalui dia memiliki para tukang, tapi juga ini kan. Dan terakhir saya berkenalan 10 tahun yang lalu dengan Mukodas dari Banten juga yang bercerita tentang bambu yang menjadi penjaga air. Dan di kemarin juga Adi bercerita tentang bukit-bukit khasnya sebagai penjaga air. Lah, Anda bayangkan cerita tentang air ini, cerita tentang macam-macam. Saya kemarin mengesankan sekali Adi Supriyadi cerita tentang wah kats ini hidup. Coba bayangkan hidup. Lah itu pohon-pohonnya masih tumbuh. Itu fantastik sekali bagi saya.
bayangan saya kan tadinya hidup itu seperti ya ini bergerak-gerak gitu ya. Tapi hidup itu dengan buktinya yang ini. Ini satu bahan yang bukan main dalam satu cerita yang untuk memancing kuriositas itu. Karena dengan kuriositas itulah bentangan imajinasi dari satu ke satu yang lain, keterhubungan nih. Jaringan imajinasi itu yang harus dibentuk di dalam cerita. Terima kasih. Pak Yasin atau simpan dulu Pak Yasin, mungkin ada tambahan atau baik teman-teman. Tadi apa Pak Halim itu tadi menyinggung sebenarnya dunia pendidikan kita yang menghilangkan rasa ingin tahu, tapi sebenarnya menambah rasa ingin cepat pulang. Saking saking membosankannya itu sekolah. Makanya ada bolos kan. Karena kan memang banyak dalam satu hari kita dijejali cerita yang sebenarnya mungkin tidak dibutuhkan 1 jam belajar fisika, 1 jam belajar ini, akhirnya tidak ada yang fokus dalam satu satu keahlian. Bambu yang dibahas Pak Halim kalau di Pangkajen ini kan ada sungai. Kota ini kan dibelah sama sungai yang menjadi landscape kota itu. Nah, di bagian sini itu masyarakat situ pernah bercerita bahwa ini pemerintah Pangkep mendesain menjaga sungai yang di kota itu dengan beton. Menurut dia itu adalah bencana karena struktur tanah di sungai itu pasti goyang dan bakal menghancurkan beton-beton itu yang tidak hidup. Nah, masyarakat di sini menjaga ini, menanam bambu di pinggir sungai itu sebagai bentuk penjaga hidup supaya sungai tidak mengalami kalau terkikis itu, abrasi itu. Nah, mungkin karena ceritanya tidak didengar sama pemerintah sehingga pemerintah juga mungkin tidak elok kalau bambu di tengah kota misalnya, sehingga dia membangun bambu beton sehingga membangun bambu beton, tapi dia punya bambunya jadi patung tidak hidup, malah dihidupi oleh tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, menurut warga itu yang pernah bercerita, kayaknya bambu yang sekian banyak duit ditanam pemerintah misalnya di Pangkep untuk menghiasi sungai itu, menurut dia sia-sia karena bakal pada suatu saat pasti akan ini, karena struktur sungai pasti goyang dan beton itu tidak hidup. Pak Halim terkesima, wah kars kita ini masih hidup dari cerita Adi kemarin karena masih ditumbuhi pohon-pohon. Nah, itulah yang cerita hidup itu yang sebenarnya tidak tumbuh dalam narasi pembangunan pemerintah, sehingga lebih senang bergerak sendiri, tidak mau mendengarkan cerita warganya. Seperti yang di sepanjang susur sungai itu di Pangkep, yang membelah sungai Pangkajen itu, kota Pangkep itu seperti itu. Jadi kehidupan sosial yang di sini berbeda, di kota berbeda. Sungai yang ke hubungan laut itu muara ya. Itu lain lagi ceritanya. Kira-kira seperti itu beberapa realitas di Pangkep. Teman-teman ada? Kalau enggak, door prize yang kita simpan. Dari Pare-Pare, teman-teman residensi, Mas Kipu, Mas Ule, ada mungkin tambahan kisah cerita yang bisa kita dengarkan sehingga kita rampungkan malam ini. Pak Nirwan tadi dari banyak cerita itu sebisa mungkin nanti dituliskan supaya memiliki jejak seperti lukisan-lukisan tangan itu. Silakan. Mulai dari film yang tadi diputar tentang storytelling, visual storytelling, terus jadi berkembang jadi tema malam ini ya. Oke, saya kembalikan lagi deh. Jadi cerita visual. Saya itu waktu pertama datang itu sempat diserahi tugas untuk mengajarkan komik ya, mata kuliah komik. Oke. Nah, saya waktu itu pemikirannya coba ini anak-anak mahasiswa ini coba bikin tugas komik yang ngangkat cerita
tradisi yang ada di Sulawesi Selatan, cerita-cerita rakyat Bugis, Makassar, Toraja, Mandar dan sebagainya. Kalau satu kelas waktu itu saya bayangkan 30 orang, paling tidak saya dapat 30 cerita lah. Adalah yang terjadi adalah cuma 1 atau 2 cerita saja, Pak. Dek, Mbak, Mas, Om, Tante, Nenek. Susah sekali dapat cerita tradisi. Itu mengagetkan saya. Oke, kita punya Ilagaligo, cuma itu doang. Atau ya ceritanya oke lah, tapi begitu ditelusuri, coba kau cari cerita di sebelah itu ada fakultas bahasa, barangkali di perpustakaannya ada. Atau kau ke perpustakaan wilayah lah. Tidak ada, Pak, susah, Pak. Saya dengar cerita dari kampungku gini, oke dikumpulin, dapat selusin 12 cerita aja atau 11, saya nggak tahu lah, kurang lebih. Kok dikit ya, emang kayaknya suku bangsa yang di Sulawesi itu baru kemarin sore lahir, kayak nggak punya, kayak nggak punya konten kita ini. Terus saya refleksikan ke diri saya sendiri. Saya ayah ibu Bugis Makassar, walaupun kemudian saya bukan lahir di tanah Sulawesi, ngikutin orang tua, saya lahir di tanah Jawa, bla 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 bla. Baru saya lihat selama hidup saya kecil sampai besar, saya diisi oleh cerita dongeng yang bukan berasal dari tanah ini. Nggak dapat, orang tua saya nggak pernah cerita, kakek nenek saya, datuk saya nggak pernah cerita. Yang saya dapatkan justru literatur ceritanya dari Enid Blyton, Hans Christian Andersen, Herge Tintin, atau kalau katakanlah kayak komik Koping Ho, Ramayana, Kosasi, yang gitu-gitu justru. Dari tanah Sulawesi itu nggak ada, nol besar. Saya akui sendiri, saya sendiri. Contoh. Nah, ketika saya datang sini mungkin saya pikir karena saya memang berjarak dengan tanah ini ya. Saya nggak pernah SMP saya pernah di sini 3 tahun. Tapi hidupan saya itu cuma di Tamalandrea saja, Pak. Saya di pesantren situ, nggak kemana-mana, nggak kenal dunia luar. Paling akhir bulan pulanglah ke Sungai Limboto ke paman saya 1 hari, balik lagi ke pesantren. Nggak gitu kenal tanah ini. Walaupun teman-teman saya dari daerah, dari mulai Mandar, Lopolu, ada semua itu. Tapi tidak pernah kita bertukar cerita dongeng tentang tanah leluhur ini. Justru yang bertukar cerita dari nun jauh di sana. SMA pernah saya 1 tahun di sini. Nggak ada cerita, kita ceritanya justru cerita-cerita tentang musik dari luar, majalah Hai kan, rock, metal waktu itu zaman itu, film-film dari TVRI zaman itu, nggak ada cerita tentang lokal. Setelah itu saya kembali ke sekolah di Jawa, ya udah tambah hilang kan, kerja, menikah di sana, baru 10 tahun yang lalu 9 tahun saya balik ke sini. Masuk ke kelas yang itu ya saya kaget. Saya pikir karena saya berjarak, oke lah, saya orang berjarak dengan tanah ini, saya nol, oke. Tapi mahasiswa saya itu kan orang yang memang dari kecil besar lahir di sini dong, harusnya dia punya. Ternyata enggak juga. Miskin kita itu loh. Cerita itu miskin, ternyata miskin. Beda dengan
teman-teman saya di sana, katakanlah waktu di Bandung, Tanah Sunda itu banyak cerita-cerita, atau di Jawa apalagi cerita rakyatnya banyak, tapi di sini ternyata miskin. Itu yang bertutur. Bagaimana yang visual? Makin parah. Kalau bertutur masih ada lah ya. Nulis mungkin kalau dicari dari blogger-blogger masih dapat lah. Tapi yang visual gambar, piktogram, sudah walau alam hilang. Nice Bombay, saya bilang aduh nggak ada, kecuali yang kalau cari tugas sekolah ya itu kan cuma buat di situ. Tapi yang sementara kayak macam Jepang atau apa, produksi terus kan dia. Amerika, Eropa, terus saya produksi sampai cerita-cerita omong kosong aja diputar terus, cara visual storytellingnya dibangun terus. Iya, visual storytelling di Jawa, Jakarta, Sumatera terus masih ada lah ya, walaupun dengan contemporary. Tapi di Sulawesi Selatan, wow, Kak, susah banget ada, tapi susah banget. Sementara di sini artefak ada 400 gua orang visual storytelling pernah menciptakan di sini. Nah, udah itu sih. Curiosity-nya kurang. Rasa untuk produktivitas visual storytelling juga perlu diasah. Anda tahu lah, dipecut, dicambuk, dikampak atau apa, nggak ngerti lagi. Ya gitu saja sih. Terima kasih. Baik, ini kita masih ini kita masih ada 7 jam sebelum subuh, jadi saya sebagai moderator tentu tidak mau kehabisan cerita. Saya akan melawan 7 jam itu. Soal cerita sebenarnya kita tidak kekurangan Pak Yasin. Kita hanya kekurangan tulisan soal cerita itu. Makanya waktu zaman kita kecil, Pak Yasin beruntung karena sudah membaca Henderson waktu kecil. Saya membaca itu Predies karena hanya itu yang bisa dibawa penjual kokek-kokek yang masuk di cerita-cerita itu kan. Saya tidak membaca Henderson itu nanti setelah kuliah, membaca Karl May itu nanti setelah kuliah, membaca dongeng-dongeng yang lain itu nanti setelah kuliah. Saking tidak adanya distribusi buku masuk di Pangkep, yang ada justru itu Predies. Dan menurut Eka itu bukan barang haram, karena itu artinya pilihan pada saat itu ya cuma itu. Iya, stensilan itu. Soal dongeng tadi yang dipentaskan Munji itu penelitian kurang lebih selama 5 tahun, hasil mendengarkan ke beberapa tempat itu. Nah, teman-teman itu buku itu salah satu dongeng yang dibacakan itu bakal dibukukan. Dan sudah terbit SB-nya mungkin 2-3 bulan beredar, dan itu akan menjadi mulok di beberapa sekolah di sini, karena kan dinas pendidikan di daerah itu sudah memiliki kebebasan untuk memasukkan muloknya. Jadi bukan dari pusat lagi kayak dulu kan, sudah ada perubahan kebijakan seperti itu. Setiap kabupaten misalnya dinas memberi peluang memasukkan mulok, termasuk Adi itu punya program lanjutan dari gua ini akan membuat mulok juga, bisa soal gambar cadas ini. Itu tentu butuh waktu, tapi kita plankan mungkin bisa selesai 1-2 tahun ke depan, karena butuh tentu banyak orang terlibat di situ. Kalau dia tidak berupa ditargetkan masuk di sekolah SD dulu, dimulainya di SD. Minimal sebagai cerita komik tadi itu stensilan, tentu teman-teman nanti akan melakukan banyak kolaborasi, siapa teman-teman yang bisa membuat visualnya dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi bahan pelajaran mulok di sekolah-sekolah. Karena kalau misalnya
anak-anak sekolah di sini, dia hidup memang di kawasan Kars, tapi masuk dalam gedung sekolah bukan itu yang diceritakan. Cerita-cerita yang dari luar misalnya yang tidak kontekstual dengan yang bakal dihadapi, sehingga menurut saya pendidikan punya peran dalam memutus jarak itu sebenarnya, karena kita menerima beberapa pelajaran yang tidak sesuai dengan yang dihadapi setiap harinya. Sehingga mungkin kalau anak-anak dibelai misalnya SD ya, impresifnya terhadap kawasan Kars itu tentu belum bertumbuh. Nanti mungkin dia setelah kuliah mempelajari, oh ternyata di tempat saya orang-orang sering datang berkumpul. Mungkin baru akan menyadarinya seperti itu. Dulu juga saya menganggap Kars itu hanya sebagai sumber daya pondasi, tidak lebih dari itu. Wah, saking banyaknya pondasi, penyediaan batu pondasi, mungkin memang pangkep dipilih Tuhan untuk menyediakan batu pondasi supaya kota-kota lain bisa membangun rumah batu. Dulu saya punya asumsi seperti itu, tapi seiring waktu berubah. Wah, Kars ini kalau ditambah terus pasti habis, dan tidak kita kehilangan banyak cerita soal itu. Kurang dari 7 jam menuju jam 5, ada mau tambahan? Oh ini silakan. Akhirnya ada juga. Durpres. Maju aja di sini, kabelnya pendek. Oh ini yang panjang. Tabik kiriku. Saya mau lihat dulu the press-nya. Gini, ya, saya selalu tertarik pada masa lampau yang dia tidak berhenti saja jadi masa lampau. Dia hadir di hari ini, artinya seperti di malam hari ini, lukisan-lukisan di gua-gua itu atau di Kars itu, dia menjadi pemantik kita yang meskipun kita tidak membahas tentang bagaimana itu ada, apa itu sebenarnya, dan siapa pelaku, dan ya akan kita apakan itu. Dan ya dia di hari ini kayaknya dia jadi pemantik kita untuk selalu bercerita tentang apa sebenarnya di sekitar kita gitu. Kalau boleh cerita, waktu kita di Parepare itu ada satu apa namanya tempat pengodang itu? Ya, ada suatu tempat namanya Tomala B. Di situ itu ya sejak tahun 2014 yang kita kenal dengan orang-orang mulai mencintai batu akik ramai-ramai gitu. Nah, di situ mulai tumbuh pecinta-pecinta barang-barang antik yang dipantik dari batu-batu akik itu ya, dan dan semakin berkembang hari ini menjadi pertukaran narasi tentang barang-barang ya kayak badik, jam tangan, bahkan sendal juga dibarterkan. Artinya dia benda itu cuman jadi objek yang ya maksudnya media untuk saling bertukar narasi masa lampau yang ya mungkin juga setelah dibarter dia narasinya jadi bertambah. Artinya dia tidak terkunci gitu. Dia ketika korek saya dibarter dengan korek Om Ucang juga punya pengalaman sendiri dengan korek saya. Dia bisa bercerita lagi gitu. Dia tidak berhenti. Dan ya kayak jadi pemantik, dia hadir di hari ini. Kalau kita cuman bicarakan tentang masa lalu yang selalu kita pertanyakan, kita mencari nolnya apa itu. Jadi kayak
dia bisa jadi kebenaran yang tunggal, dan ya kita jadi ragu untuk merespon jadi apa gitu. Kita tidak tahu membicarakannya, saya harus berbicara apa dengan ini gitu. Jadi kita semakin berjarak dengan itu, bahkan berjarak 2 kali setelah dia dikunci, dan kita butuh banyak persyaratan untuk berjumpa dengan itu. Dan ya saya pikir hari ini dia jadi pemantik kita untuk selalu mengenal lingkungan kita, mengenal ya bahkan diri kita sendiri gitu. Ya dari pertukaran badik di Parepare itu, dia lokasi itu sangat menarik karena dia tidak di konsep dengan konsep yang baku gitu, tapi dia mengalir saja, dan orang-orang bebas datang ke situ, boleh menyentuh. Artinya kita berkesempatan untuk merasakan masa lalu itu, dan kita juga berkesempatan untuk menambahkan narasi-narasi itu setelah kita ya memegangnya gitu. Ya begitu juga dengan lukisan di gua tadi, yang setelah kita masuk ke dalam, kita tidak hanya menceritakan tentang ini dari apa, ini yang bikin siapa, anak kecil atau orang dewasa, ini tahun berapa, tapi kita kayak ya orang dulu tuh ngapain untuk kita hari ini gitu, kita disuruh ngapain di hari ini gitu. Dan kayaknya dia jadi pemantik kita aja untuk bercerita banyak hal. Jadi ya sekedar berbagi aja gitu. Oh, boleh. Okay. Dari Solok ya? Solok, Sumatera Barat. Solok, Sumatera Barat. Tentu teman residensi dari Solok, Sumatera Barat yang residensi di Pare tentu menarik. Kita tunggu apa bakal seperti apa hasil residensinya. Saya ucapkan selamat, besok kita ke gua tangga 1000. Itu di Sumpak Bita. Tangganya memang 1000. Untuk melihat itu lukisan tangan harus naik tangga 1000. Jarang Anda bisa capai. Itu dari Albert ya? Ya, Badri dari Solok, residensi di Kota Parepare sudah 1 bulan ya? Hampir 1 bulan. Iya, jadi menanggapi lukisan cadas misalnya, apa yang dilakukan manusia purba pada saat itu dan bagaimana kita kira-kira meresponnya ya, kira-kira seperti itu, selain menjaga dan terus menceritakannya kembali. Tentu tambah panjang kita punya cerita, karena bukan saya harus menanggapi, tetapi Pak Nirwan dan Pak Yasin atau Pak Halim. Saya kembali ke Pak Nirwan lagi. Atau cukup teman-teman ada yang mau menyambung cerita dari Badri, atau kita cukupkan karena 7 jam menuju jam 5 rupanya kita